Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MIPA semuanya? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Pada kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir. Berbeda dengan listrik statis, pada listrik dinamis tidak hanya menekankan pada konsep perpindahan muatan saja, tetapi juga akibat dari adanya perpindahan muatan listrik tersebut, khususnya yang terjadi pada kawat penghantar atau kabel. Muatan listrik yang berpindah ataupun mengalir pada kabel mampu menimbulkan arus listrik. Nah, adanya arus listrik inilah yang sering dimanfaatkan manusia untuk mengoperasikan berbagai teknologi yang memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Konsep bab listrik dinamis. Dalam listrik dinamis, kita akan mempelajari yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu arus listrik. Bagian yang kedua yaitu hambatan jenis, yang di dalamnya terdapat konduktivitas. Bagian yang ketiga yaitu hukum Ohm, yang di dalamnya terdapat rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan inilah dibagi lagi menjadi 2 rangkaian. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Dan rangkaian seri dan paralel ini akan membentuk suatu rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik inilah di dalamnya terdapat hukum 1 Kirchhoff. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Bagaimana cara menentukan arus listrik dan arus elektron? Oke, kita simak gambarnya. Di sini dapat kita lihat ada saklar, ada lampu, ada baterai dengan kedua kutubnya itu positif dan negatif. Apa yang terjadi saat saklar kita klik atau tutup? Benar, saat saklar tertutup ternyata lampunya menyala. Bagaimana ilustrasinya? Akan terjadi aliran dari positif menuju negatif dinamakan dengan arah arus listrik. Jika sebaliknya, yaitu aliran dari negatif menuju ke positif dinamakan dengan arah arus elektron. Paham ya? Arus listrik adalah aliran muatan positif, berarti dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Arah arus elektron berarti sebaliknya, dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Paham ya? Arus listrik dapat mengalir karena apa? Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Terdapat 2 rangkaian. Rangkaian yang pertama rangkaian terbuka, yang kedua rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka, saklarnya terbuka, sedangkan rangkaian tertutup, saklarnya tertutup. Pada rangkaian terbuka, mengapa lampunya mati? Karena dalam rangkaiannya ketika saklarnya terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir karena tidak memiliki beda potensial. Sedangkan pada rangkaian tertutup, mengapa lampunya menyala? Karena dalam rangkaiannya saklarnya tertutup, maka arus bisa mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai, sehingga terdapat beda potensial. Jadi dalam rangkaian apa arus listrik dapat mengalir? Ya benar, dalam rangkaian tertutup. Arus listrik kita identikan dengan arus air. Misalkan arus air kita nyatakan dalam debit, artinya banyaknya air yang mengalir. Sedangkan arus listrik kita nyatakan dalam muatan listriknya, artinya banyaknya arus listrik yang mengalir.
dalam air, jika ada perbedaan potensial atau ketinggian, maka arus akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, pada gambar kedua, di dalam air, jika perbedaan potensialnya sama besar atau ketinggiannya sama besar, maka arus tidak akan mengalir. Sama halnya jika baterai Anda sudah habis, maka tidak ada perbedaan potensial. Nah, apa itu beda potensial? Yaitu suatu energi yang mendorong elektron untuk mengalir, yang biasa kita sebut dengan sumber tegangan. Aliran arus listrik. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Terdapat benda A dengan potensial tinggi dan benda B dengan potensial rendah. Arus elektron pada benda B mengalir melalui konduktor ke benda A. Kemudian arus listrik mengalir dari benda A ke benda B. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Arus listrik dapat mengalir jika terdapat beda potensial. Jadi, dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah: yang pertama, terdapat penghubung yang berupa konduktor antara benda dengan potensial tinggi ke benda dengan potensial rendah. Yang kedua, kedua benda tersebut memiliki beda potensial. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu definisinya gimana? Ya, jika rangkaian tertutup, waktunya itu berjalan terus dan muatannya itu akan berpindah atau mengalir. Jadi per detiknya itu akan berpindah atau mengalir. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Secara matematisnya dapat kita tulis I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya coulomb, T adalah waktu, satuannya second atau detik. 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Jadi dapat kita definisikan 1 ampere sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam penghantar selama 1 second. Soal kuat arus listrik. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, diketahui I atau arus listriknya sebesar 0,5 ampere dan waktunya selama 2 menit. Nah, 2 menit ini kita ubah ke dalam satuan second atau detik. Jadi 2 kali 60. Yang ditanyakan berapakah muatan listrik, yaitu Q. Jadi Q sama dengan I dikali T. I-nya atau arus listriknya sebesar 0,5 ampere, sedangkan T-nya atau waktunya sebesar 120 second. Maka hasilnya menjadi 60 coulomb. Jadi muatan listriknya sebesar 60 coulomb. Peran kuat arus listrik. Nah, bagaimana Sobat MIPA cara mengukur kuat arus listrik? Misalkan sebagai contoh, pada arus sungai, kalau kamu ingin merasakan berapa besarnya arus sungai, maka kamu harus terjun ke dalamnya. Begitupun juga dengan arus listrik. Kalau kamu ingin mengukur arus listrik, maka harus masuk ke dalam rangkaiannya, sehingga dapat kita susun secara rangkaian seri atau tidak bercabang.
Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, di situ terdapat alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, yaitu ampere meter. Beda potensial listrik. Perhatikan gambar berikut. Pada benda A dan B, maka arus elektron akan mengalir dari potensial rendah yaitu benda B ke potensial tinggi yaitu benda A. Sedangkan arus listrik akan mengalir dari benda A ke benda B. Nah, pada benda C dan D, maka arus elektron akan mengalir dari benda C ke benda D. Sedangkan arus listrik akan mengalir dari benda D ke benda C. Pada benda E dan F, maka arus elektron akan mengalir dari benda E ke benda F. Sedangkan arus listrik akan mengalir dari benda F ke benda E. Berikut adalah definisi dari beda potensial listrik, yaitu energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial yaitu satuannya volt, W adalah energi satuannya joule, Q adalah muatan satuannya coulomb. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. 1 volt didefinisikan untuk memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb, memerlukan energi sebesar 1 joule. Contoh soal dari beda potensial. Nah, di sini diketahui sumber tegangannya itu sebesar 1,5 volt. Kemudian muatannya itu sebesar 50 coulomb. Yang ditanyakan itu besarnya energi yang dikeluarkan oleh baterai atau W. Nah, W-nya berapa? Sebelumnya tadi V itu sama dengan W dibagi Q, maka W-nya sama dengan V dikali Q, di mana V-nya itu sebesar 1,5 volt dan Q-nya sebesar 50 coulomb. Maka energi yang dikeluarkan oleh baterai sebesar 75 joule. Pengukuran beda potensial. Sebelumnya, untuk mengukur kuat arus listrik, dia itu menggunakan rangkaian secara seri atau tidak bercabang. Nah, pada pengukuran beda potensial di sini menggunakan rangkaian listriknya disusun secara paralel, yaitu rangkaian yang bercabang. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan listrik menggunakan alat voltmeter. Cukup sekian pembahasan tentang listrik dinamis pada hari ini. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian hambatan jenis pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.